Bab 1, Laporan Aneh. Kabut pagi masih menggantung rendah ketika Damar menginjakan kaki di halaman belakang sekolah dasar. Bau besi darah yang khas langsung menusuk hidungnya, bercampur dengan aroma tanah lembab setelah hujan semalam. Detektif berusia 40-an itu mengusap bekas lukanya di alis, sebuah kebiasaan saat ia menghadapi sesuatu yang tak biasa. Sepi sekali, gumamnya, mata menyapu area sekitar gudang olahraga yang catnya sudah mengelupas. Petugas forensik, Bagas, sudah bersiap di dekat tubuh korban. Wajahnya pucat. "Kau harus lihat ini, Damar," bisiknya, menarik perhatian sang detektif. Rian, anak kelas 6 itu, terbaring telentang dengan seragam sekolah yang sengaja dibuka. Bagian perutnya terbelah rapi, garis sayatan begitu presisi, seperti hasil tangan seorang ahli bedah. Damar mengendurkan lehernya, mencerna pemandangan itu. Jantung di sebelah kiri, hati di kanan, ususnya dibentuk spiral, ujarnya, suara rendah namun penuh ketajaman. Bagas mengangguk. Tidak ada tanda perkelahian. Tidak ada darah berceceran, kecuali di sekitar tubuh. Pelaku membersihkan bekasnya. Damar berjongkok, memperhatikan luka di perut korban. Pisau bedah. Bukan sembarangan. "Kau pikir dokter?" tanya Bagas. "Atau seseorang yang belajar dengan sangat tekun," jawab Damar, matanya tertarik pada bekas luka kecil di tangan Rian. "Lihat ini. Tusukan kecil di jari. Seperti jarum suntik." Bagas mengerutkan kening. Dibius sebelum dibunuh. Kemungkinan besar. Damar berdiri, memandang sekeliling. "Cek apakah ada jejak kaki atau barang tertinggal. Aku ingin tahu di mana pembunuh melakukan persiapan." Di kejauhan, suara sirene polisi semakin dekat. Tapi Damar masih terpaku pada mayat itu. Sesuatu tentang cara organ-organ itu diatur membuatnya bergidik. "Ini bukan sekadar pembunuhan," bisiknya pada diri sendiri. "Ini pertunjukan." Bagas meliriknya. "Kau berpikir pelaku akan kembali?" Damar tidak langsung menjawab. Matanya menangkap sesuatu di balik semak dekat gudang, sebuah kotak kecil terbuka sebagian. "Atau mungkin," ujarnya perlahan, "dia masih mengawasi kita sekarang." Tersangka. Ruangan kepala sekolah terasa pengap, meskipun kipas angin di langit-langit berputar pelan. Damar mencatat bagaimana Bu Siska terus memutar-mutar gelas tehnya, lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan ia belum tidur semalaman. Aroma teh melati yang terlalu kental bercampur dengan bau keringat ketakutan. "Kami butuh informasi tentang Rian," Damar memulai, sengaja menggunakan kata "kami" untuk menciptakan kesan resmi. "Apa ada masalah dengan murid lain?" Bu Siska menarik napas dalam. Gelas di tangannya bergetar hingga teh tumpah sedikit di meja kayu. "Rian dia anak yang populer. Tapi..." Matanya melirik ke pintu yang tertutup rapat. "Akhir-akhir ini sering ada laporan tentang dia mengganggu Arda." Damar mengangkat alis, pena di atas not tepatnya berhenti bergerak. "Arda. Anak kelas 6B. Pendiam sekali." Jari Bu Siska mengetuk-ngetuk gelas. "Pekan lalu, penjaga sekolah menemukan Arda terkunci di kamar mandi selama 2 jam. Bukunya beberapa halamannya sengaja disobek. Dan Rian pelakunya." Bu Siska mengangguk pelan. "Tapi Arda tidak pernah melapor. Bahkan ketika ditanya, dia hanya bilang, 'Tidak apa-apa,' sambil tersenyum." Damar mencoret catatan dengan huruf kapital, senyum. Pikirannya langsung tertarik pada detail itu. Korban dibunuh dengan presisi, pelaku mungkin seseorang yang terbiasa dengan anatomi. Dan sekarang ada anak pendiam yang tersenyum setelah dibully. "Boleh saya lihat data akademis Arda?"
Ketika Bu Siska membuka lemari arsip, Damar memperhatikan foto-foto penghargaan di dinding. Matanya tertahan pada foto lomba sains tahun lalu. Arda berdiri di podium paling tinggi, memegang piala dengan ekspresi datar, berbeda dengan peserta lain yang tersenyum lebar. Nilainya bagus sekali di IPA, gumam Damar saat melihat rapor. Terutama biologi. Konsisten 95 ke atas. Bu Siska menghela napas. Memang pintar. Tapi, suaranya tiba-tiba bergetar. Guru olahraga pernah melihatnya mengumpulkan bangkai burung di kantin belakang. Katanya untuk dipelajari. Damar menutup rapor perlahan. Di halaman belakangnya, ada coretan kecil pensil yang hampir tidak terbaca, gambar jantung manusia dengan label ventrikel kiri, dalam tulisan rapi anak-anak. Bu Siska, Damar meletakkan rapor di meja dengan hati-hati. Apa Arda punya akses ke laboratorium biologi? Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin ketika Bu Siska membeku. Gelas teh jatuh dari tangannya, pecah berantakan di lantai seperti pertanda buruk. Catatan misterius. Ruangan kelas 6B yang kosong terasa seperti kuburan kecil. Meja-meja berjejer rapi dengan kursi yang masih sedikit berdebu. Damar berjalan perlahan menuju bangku di baris ketiga dekat jendela, tempat Arda biasa duduk menurut keterangan Bu Siska. Meja itu tampak biasa saja, tapi ketika Damar membuka laci, ada sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Sebuah buku sketsa hitam dengan sudut-sudut yang sudah aus. Damar membukanya dengan sarung tangan lateks. Halaman pertamanya langsung menusuk kesadarannya. Rian, dengan telinga dan ekor tikus, terjebak dalam labirin rumit. Di bawahnya, tulisan tangan yang rapi tapi mengerikan. Dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya kecil. Ya Tuhan, gumam Damar, jarinya membalik halaman berikutnya dengan hati-hati. Sketsa demi sketsa memenuhi buku itu, gambar anatomi hewan dengan detail mengagumkan, jantung tikus yang dibedah, sayap burung dengan tulang terbuka, bahkan diagram sistem pencernaan kucing. Tapi beberapa halaman dicabik dengan kasar, seolah Arda marah pada gambarnya sendiri. Lalu, halaman terakhir. Damar membeku. Sebuah siluet seseorang memegang pisau bedah, digambar dengan garis-garis tegas. Di bawahnya, tempelan huruf-huruf koran yang dipotong satu persatu membentuk pesan. AYAHAKANBANGGA. Suara langkah kaki di lorong membuat Damar menutup buku itu dengan cepat. Tapi ketika ia menoleh ke jendela, yang ia lihat bukanlah guru atau petugas sekolah. Seorang anak laki-laki dengan tubuh kurus dan postur yang sedikit membungkuk, seolah selalu tertekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kulitnya pucat, hampir tembus pandang, seperti jarang terkena sinar matahari, dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya, yang besar dan berwarna coklat tua, mirip kaca yang memantulkan cahaya tapi kosong di dalam. Rambutnya hitam lurus, terpotong rapi di atas alis, sering terlihat sedikit berantakan di bagian belakang, seolah ia tak pernah peduli untuk menyisirnya. Ia bergerak dengan tenang, nyaris tanpa suara, seperti bayangan yang meluncur di antara lorong sekolah. Bocah itu berjongkok di tanah, mengamati semut-semut yang berbaris membawa remah-remah makanan. Matanya kosong, tapi bibirnya melengkung dalam senyum tipis. Seolah-olah ia sedang menikmati sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Hai, nak, siapa namamu? Damar bertanya pada anak itu. Arda, Om. Om, siapa? Damar agak tersentak karena ia langsung bertemu subjek penyelidikannya. Saya Damar, polisi. Arda hanya tersenyum menatap Damar sejenak, dan ia kembali menjutkan pengamatannya pada semut-semut di lantai. Ketika ia menatapmu, rasanya seperti sedang diukur, diurai,
dipersiapkan untuk sesuatu yang tak ingin kau ketahui. Damar menelan ludah. Jari-jarinya mengetuk buku sketsa itu, berpikir cepat. Ini bukan sekadar buku gambar. Ini buku harian seorang pembunuh. Ruangan kelas 6 ASDN Merpati terasa pengap siang itu. Bu Ani, guru IPA berusia 50-an, bercerita kepada Damar saat ia mengajar. Bu Ani berdiri di depan whiteboard yang penuh dengan diagram sistem pencernaan manusia. Jadi, anak-anak, di mana letak usus buntu? Tanyanya pada kelas. Rian dan teman-temannya tertawa sembarangan, tapi dari bangku belakang, tangan Arda yang mungil langsung teracung. Di perut kanan bawah, Ibu. Tepat di bawah katup ileosekal, jawab Arda dengan suara datar. Tapi fungsinya bukan untuk pencernaan. Itu organ vestigial. Bu Ani berkedip, kaget. Benar sekali, Arda. Tapi dari mana kau tahu soal katup ileosekal? Arda mengangkat buku gambarnya, memperlihatkan sketsa sistem pencernaan dengan label tulisan tangan yang rapi. Aku baca di buku anatomi ayah. Dari bangku sebelah, Lala berbisik keras, dasar anak dokter Nora. Tapi Bu Ani mendekati meja Arda, matanya berbinar. Ini kau menggambar fili usus dengan detail mikroskopis. Jarinya menunjuk lipatan-lipatan kecil di gambar itu. Bahkan aku saja harus pakai mikroskop untuk melihatnya. Arda hanya tersenyum tipis. Aku punya ingatan fotografis, Bu. Di kejauhan, bel sekolah berbunyi seiring Bu Ani menyelesaikan ceritanya. Ada seorang anak yang menatap Damar melalui jendela. Mereka saling pandang selama 3 detik yang terasa seperti selamanya. Arda. Lalu Arda tersenyum lebih lebar, sebelum berbalik dan berjalan menghilang di kerumunan siswa yang mulai memenuhi lorong.